الحمد لله الولي الحميد المبدع المعيد الفعال لما يريد أحاط بكل شيء علما وهو على كل شيء شهيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد ولا نظير شهادة أتخذها لحول يوم يسيب هوله الوليد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خلاصة العبيد أفضل داع إلى الإيمان والتوحيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب خير قلب منيب وعلى آله وصحبه أولي الطرف والدليل ومن تبعهم بإحسان من صالح العبيد إلى يوم الوعيد. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyarakat muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Di suasana pada hari ini, di hari yang berpotensi untuk hujan, mari kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap menjalankan perintah Allah, melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Dan kemudian kita juga tidak lupa untuk meningkatkan ketakwaan tersebut dengan sebaik-baiknya dan dengan sebenar-benarnya, yaitu tetap menjalankan segala bentuk perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala bentuk larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam kitab Nasaihul Ibad, Syekh Umar An-Nawawi menyampaikan satu athar atau makalah yang disampaikan oleh ahli hikmah. Di situ dikatakan bahwa sayati ala ummati Muhammad zamanun yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khamsa, yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah, wa yuhibbuna al-hayata wa yansawna al-maut, wa yuhibbuna al-qusur wa yansawna al-qubur, wa yuhibbuna al-mal wa yansawna al-hisab, wa yuhibbuna al-khalq wa yansawna al-khaliq. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam asar tersebut tersirat suatu peringatan yang dapat kita pelajari dari ajaran agama kita, bahwa pada saat ini kita sudah berada di masa ketika manusia sudah mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara yang lainnya. Perkara yang pertama yaitu yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Umat Muhammad, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini banyak mencintai dunia dan melupakan akhirat. Kita tidak bisa pungkiri bahwa manusia itu pada saat ini, baik yang muslim maupun yang non-muslim, itu mempunyai kesibukan untuk mempersiapkan bekalnya di dunia ini, yaitu bekal yang disiapkan untuk masa tuanya, bekal yang disiapkan untuk masa depan anak cucunya. Namun ketika kesibukannya mempersiapkan bekal itu berubah menjadi kesenangan hidupnya, asik dengan pekerjaannya, maka yang terjadi pada dirinya adalah lupa bahwa dia juga harus mempersiapkan bekal untuk akhiratnya, dan juga dia harus mempersiapkan untuk dirinya dan juga cucu-cucunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia yang menjadikan akhirat tujuan utamanya tentu akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya untuk akhir saja, tapi di dunia ini juga dia bisa rasakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika seseorang itu mencintai akhirat, maka dunianya pun akan ikut mencintainya dan akan memenuhi kebutuhannya. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Man kana
kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu dinahu fi qalbi wa jama'a lahu syamlahu wa atatu dunya wa hiya ghafimah. Barang siapa yang menjadikan akhirat itu harapan dan tujuannya, maka Allah akan menjadikan kekayaannya itu ada dalam hatinya. Allah akan jadikan kekayaan yang pertama itu ada di dalam hatinya, meneguhkan hatinya, dan dunia pun mendatanginya padahal dia sendiri meninggalkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu tadi perilaku manusia yang pertama. Kemudian perilaku manusia yang kedua, yuhibbunal hayata wa yansawna maut. Mereka itu mencintai hidup, takut mati. Manusia adalah tempatnya lupa. Dengan kenikmatan hidup di dunia ini, mereka tenggelam di dalamnya. Hawa nafsu menggiringnya kepada yang indah, hawa nafsu menuntunnya kepada yang enak dan nikmat, sehingga manusia itu akan membenci sesuatu yang susah dan menyengsarakan dirinya. Padahal dari kehidupan dan kematian yang terjadi adalah itu cobaan bagi dirinya yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Senang, susah, sehat, sakit, kaya, miskin, itu semua cobaan yang Allah berikan. Hal ini digambarkan di dalam surah Al-Mulk. Allah beritahukan dan Allah peringatkan, Allah lah alladzi ja'alal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dia Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perkara yang ketiga, perilaku manusia yuhibbunal usur wa yansawnal qubur. Mereka itu cinta pada istana, cinta bermegah-megahan, tetapi dia lupa bahwasanya tempat dia adalah kuburan. Bermegah-megahan masyarakat muslimin bukan hal yang baru terjadi pada saat ini saja, tetapi itu sudah terjadi pada masa-masa sebelum Nabi kita Nabi Muhammad SAW diutus. Yang dibanggakan pun itu bukan hanya terjadi pada masa-masa seperti ini saja, tetapi zaman dahulu dan zaman Nabi pun sudah ada untuk membangga-banggakan dirinya, membangga-banggakan hartanya, membangga-banggakan kedudukannya, keluarganya, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, ini pernah terjadi dan diceritakan dalam suatu riwayat bahwa pada zaman Nabi dahulu itu terdapat ada dua kabilah Ansar. Yang satu bernama Banu Al-Haritha, yang satu bernama Banu Harith. Mereka ini kedua-duanya itu saling menyombongkan diri dengan kekayaan dan keturunannya. Mereka itu saling mengangkat sukunya dan merendahkan suku yang lain. Mereka itu menyombongkan diri dengan kedudukan dan kekayaan orang-orang yang masih hidup. Bahkan mereka itu saling menyombongkan kepahlawanan dari golongan mereka yang sudah gugur. Berkenaan dengan ini Allah mengingatkan kita dan mengancam orang-orang yang lalai, orang-orang yang bermegah-megahan dan saling sombong menyombong, dengan menurunkan surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan itu telah melalaikan kalian sampai kalian ingat bahwa nanti kemudian akan masuk ke dalam liang kubur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat ini turun sebagai teguran kepada orang-orang yang hidup bermegah-megahan sehingga ibadahnya kepada Allah itu semakin lalai dan melupakan. Itu tadi perkara yang ketiga. Kemudian perkara yang keempat, perilaku manusia di zaman sekarang. Yuhibbunal mal wa yansawnal hisab. Mereka itu mencintai harta tapi lupa akan hari hisab, hari perhitungannya. Di zaman sekarang ma'asyiral muslimin, banyak orang beranggapan bahwa
keberhasilan seseorang itu dapat diukur dengan banyaknya harta. Kesuksesannya itu dapat dilihat dari kekayaan yang dimilikinya. Dan ada juga yang beranggapan bahwa kekayaan itu adalah sebuah keberkahan yang diberikan kepadanya. Sebenarnya masyarakat muslimin, kekayaan, harta, kesuksesan dan kejayaannya serta kenikmatan yang diperoleh oleh seseorang itu tidaklah dapat dijadikan barometer menunjukkan bahwa orang tersebut itu sukses ataupun mendapatkan keberkahan. Tetapi itu merupakan hasil dari kerja yang selama ini ditekuninya, baik itu dia dapat dari harta yang halal maupun didapat dari harta yang haram. Itu semua tidak akan pernah abadi. Masyaallah muslimin rahimakumullah, orang yang suka mengumpulkan harta dan selalu menghitung hartanya akan melahirkan kelalaian, akan melahirkan tidak taat kepada ajaran agama dan berpotensi untuk menjadi kikir. Dia lupa bahwa di dalam hartanya itu terdapat hak orang lain yang harus dikeluarkan zakatnya, dan tentunya Allah juga akan tetap menghisab hartanya kelak kemudian di hari kiamat. Masyaallah muslimin rahimakumullah, di dalam surah Al-Humazah ayat 2 sampai 4 Allah berfirman, alladzi jama'a ma'ahu wa'addadah yahsabu anna ma'ahu akhlada kalla la yu'badanna fil hukumah. Ayat sebelumnya dikatakan bahwa wailul likulli humazatin lumazah, celaka humazah dan lumazah itu orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya, sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hukuman. Masyaallah muslimin rahimakumullah, perkara yang terakhir, yang kelima, perilaku manusia yang dapat kita temukan adalah yuhibbunal khalq wa yansawna al-khaliq. Mereka mencintai karya mereka, tetapi mereka lupa akan penciptanya. Mereka mencintai hasil yang mereka buat, tetapi mereka lupa siapa yang menciptakan dirinya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, artinya ini manusia terlalu sering mengagumi karyanya dan lupa akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya kemampuan untuk dirinya agar bisa berkarya. Hasil karya manusia masyaallah muslimin dapat saja menjerumuskan pengagumnya, dapat saja menjerumuskan dirinya dia sendiri. Seperti apa yang kita saksikan di televisi, banyak karya-karya yang muncul di situ namun menjerumuskan orang-orang yang menyaksikannya ataupun menjerumuskan dirinya sendiri. Sekalipun di dalam karya seseorang itu ada juga yang mendekatkan dirinya dan diri orang lain atau mengajak orang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, jauh sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan melalui hadis sahih Bukhari, Rasulullah bersabda, la takum sa'atu hatta ta'khudha ummati bi akhdil quruni qablaha shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Kiamat itu tidak akan terjadi sebelum umatku mengikuti ajaran orang-orang yang sesat sebelumnya, sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah. Fakila, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kafarisi warumi. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang kau maksud itu adalah bangsa Persia dan Romawi? Faqala, Nabi menjawab, wa minan nasi illa ulai, siapa lagi kalau bukan mereka. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sedikit demi sedikit asar dan bekas serta pengaruh dari mereka jauh sebelum kita itu muncul di kemudian hari, dan kita dapat saksikan di dunia yang fana ini, di dunia yang kita hadapi ini. Dari keturunan bangsa mereka itulah kebudayaan kita ini menjadi rusak,
kebudayaan bangsa Indonesia yang mayoritas notabene berpenduduk muslim terbanyak menjadi kebudayaan yang rusak dengan kebudayaan yang tidak mencerminkan agama, apalagi mencerminkan diri bangsa. Seorang nabi menyeru pada masa Fir'aun kepada umatnya, dan seruan itu diabadikan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya qaumi innama hadhil hayatid dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Surah Al-Mu'min ayat 39. Demikian khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya pribadi dan kaum muslimin semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bi rububiyyatihi wa irdaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wa tabu amma nahakum anhu wa hadar. Wa 'alamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa khatta bi malaikatil musabbihati bi kursi. Fa qala ta'ala mukhbiran wa akhiran inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radhiyallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya Allah ya Qadar. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa ansur al-islam wal mujahidin. Allahumma sallimna wa sallim muslimin. Allahumma sallim ikhwanana ya Rabb fi Palestin wa ansur ikhwanana fi Myanmar, wansur ikhwanana fi Libya, fi Suriya, fi Iraq, fi sa'iril buldan muslimin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ahlik ala man zalamana. Allahumma shaddid syamlahum, Allahumma farrij jam'ahum, Allahumma aqlil adadahum wa dammir diyarahum innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum